Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini adalah bebaskan diri dari penjara persaingan dunia. Mengapa dan bagaimana? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Sahabat yang dikasih dalam Kristus, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga 10. Ini merupakan peristiwa di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita perhatikan saudara, dalam cerita ini kalau kita membaca, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Setiap hari diusung dan diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Untuk apa? Untuk meminta sedekah. Setiap hari, selama bertahun-tahun, ia meminta-minta kepada setiap orang yang masuk ke bait Allah untuk sembahyang. Dia dipenjara dengan ketidakberdayaan. Bahkan mungkin juga terpenjara oleh ketidaksanggupan untuk berharap dan bersukacita di dalam hidupnya. Nah, pada waktu itu atau pada petang itu, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah itu. Laki-laki lumpuh itu juga berada di situ meminta sedekah. Mungkin baginya, oh itulah satu-satunya jawaban kepada masalahnya. Ternyata saudara, mereka atau Petrus itu tidak memberi sedekah, melainkan memberi kebebasan. Kebebasan yang bagaimana? Nah, kita perhatikan sedekah berupa emas dan perak tidak membebaskan orang itu. Tetapi anugerah Tuhanlah yang membebaskannya. Tidak hanya dari kelumpuhannya, bahkan membebaskannya supaya mempunyai harapan. Harapan baru. Dan memuji Tuhan dengan sukacita. Yang menjadi pertanyaannya sekarang ialah, apa penerapan, apa pelajaran yang kita boleh pelajari dari kisah ini? Nah, kita juga tidak terlepas dari penjara atau belenggu di dalam hidup. Persaingan dalam memenuhi keperluan hidup. Seperti tempat tinggal, seperti pendidikan, seperti pengangkutan dan kesehatan. Sehingga itu membuatkan kita terkadang hanya memandang uang sebagai satu-satunya jawaban. Kita mengikuti persaingan itu dan akhirnya hidup menjadi hanya mencari uang, uang dan uang saja. Sahabat yang dikasihi, sesungguhnya Tuhan yang melampaui semua hal di dunia ini adalah jawaban yang terbaik. Tuhan adalah jawaban yang terbaik kepada setiap cabaran, setiap belenggu yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita memohon kepada Tuhan agar kita dibebaskan dari penjara persaingan dunia dalam memenuhi keperluan hidup. Biarlah kita diberi hikmatnya sehingga mampu memilih dan merancang keperluan hidup dengan tepat. Sesuai keperluan bukan keinginan. Serta mampu bersyukur dan berpuas hati atau atas semua yang ada. Itu sebabnya pada hari ini mari kita ingatkan diri kita untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah membebaskan kita dari penjara persaingan dunia. Inilah doa dan harapan kita. Sahabat yang dikasihi, mari kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bebas dari penjara persaingan dunia. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.